Banyak dari kita memakai produk-produk teknologi ini setiap hari. Laptop yang kita buka setiap pagi, ponsel yang selalu ada di tangan, aplikasi peta yang menuntun kita kemana-mana, hingga media sosial yang kita scroll tanpa berpikir panjang. Semua terasa netral, biasa saja, seolah lahir begitu saja. Padahal, di dunia bisnis global, hampir tidak ada produk yang benar-benar lahir dari satu tempat. Satu brand bisa didirikan di Amerika, risetnya di Eropa, diproduksi di Asia, dan teknologinya dikembangkan di Timur Tengah. Di balik rantai panjang itu, ada satu wilayah yang sering muncul. Bukan di iklan, bukan di etalase, tapi di ruang riset dan pengembangan. Israel. Video ini bukan ajakan boikot, bukan pembelaan politik, dan bukan tuduhan sepihak. Ini adalah upaya memahami keterkaitan bisnis global. Siapa berinvestasi di mana, siapa mengembangkan teknologi apa, dan bagaimana perusahaan-perusahaan besar bekerja di dunia yang kompleks. Karena di era globalisasi, ekonomi sering berjalan lebih cepat daripada politik. Jika kita bicara soal teknologi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, nama Intel hampir mustahil dilewatkan. Selama puluhan tahun, prosesor Intel menjadi jantung dari jutaan komputer di seluruh dunia. Yang jarang diketahui publik adalah bahwa Israel merupakan salah satu basis riset dan pengembangan Intel terbesar di luar Amerika Serikat. Banyak arsitektur chip penting dikembangkan oleh tim insinyur di sana, dan Intel juga membangun fasilitas manufaktur besar dengan investasi bernilai miliaran dolar. Alasan utamanya bukan politik, melainkan talenta. Israel dikenal memiliki ekosistem insinyur yang kuat, terutama di bidang sistem kompleks, semikonduktor, dan keamanan. Bagi Intel, ini adalah keputusan bisnis, namun dampaknya terasa global, karena teknologi yang kita gunakan setiap hari lahir dari jaringan lintas negara, termasuk wilayah yang kerap menjadi sorotan konflik. Hal serupa terlihat pada Google dan Waze. Setiap kali kita membuka Google Maps atau Waze untuk menghindari macet, jarang terlintas bahwa Waze adalah startup yang lahir di Israel sebelum akhirnya diakuisisi Google. Waze berkembang di lingkungan yang menuntut respons cepat terhadap kondisi jalan, keamanan, dan perubahan situasi, sehingga teknologi navigasi real-time mereka tumbuh sangat cepat. Google melihat nilai bisnisnya dan mengintegrasikan teknologi tersebut ke ekosistem global. Hari ini, miliaran orang menggunakannya tanpa pernah memikirkan asal-usulnya. Ini menunjukkan bagaimana inovasi lokal dapat menjadi infrastruktur global, terlepas dari konteks politik tempat ia lahir, sekaligus memunculkan pertanyaan publik tentang keterkaitan tersebut. Facebook, yang kini berada di bawah payung Meta, juga memiliki pusat riset dan pengembangan di Israel, khususnya pada bidang keamanan cyber, kecerdasan buatan, dan moderasi konten. Tantangan terbesar platform global adalah menjaga keamanan data dan mengelola miliaran interaksi setiap hari. Untuk itu, Meta merekrut talenta teknis dari berbagai negara, termasuk Israel. Sekali lagi, ini adalah strategi teknologi. Namun, ketika teknologi keamanan bersentuhan dengan isu kebebasan berekspresi, perusahaan berada di wilayah abu-abu. Keterkaitan riset tidak otomatis berarti keputusan politik tunggal, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh pengguna di seluruh dunia. Microsoft adalah contoh lain dari investasi jangka panjang. Sejak dekade 1990-an, perusahaan ini membuka pusat R&D di Israel, mengakuisisi startup teknologi, dan mengembangkan inovasi di bidang cloud serta keamanan enterprise. Banyak fitur yang digunakan perusahaan dan institusi di seluruh dunia dikembangkan oleh tim lintas negara. Bagi Microsoft, Israel adalah pusat inovasi. Namun di mata publik global, keterkaitan ini kerap dipersepsikan secara politis, terutama saat konflik memanas. Disinilah terlihat jarak antara niat bisnis dan persepsi publik. Kasus HP menunjukkan sisi lain dari kompleksitas teknologi global. HP pernah menjadi sorotan karena kerjasama teknologi historis yang kemudian diperdebatkan secara publik. Kasus ini penting karena memperlihatkan bahwa teknologi yang dirancang netral bisa menjadi kontroversial tergantung konteks penggunaannya. Perdebatan yang muncul bukan hanya tentang brand, tetapi tentang bagaimana teknologi digunakan dan oleh siapa. Tekanan publik kemudian mendorong perubahan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa brand global tidak kebal terhadap opini publik dan dapat melakukan koreksi.
Airbnb memberi contoh bagaimana keputusan bisnis yang tampak sederhana bisa berdampak geopolitik. Kebijakan listing properti di wilayah tertentu sempat memicu kritik global, sebelum akhirnya perusahaan melakukan penyesuaian. Kasus ini memperlihatkan betapa cepatnya satu keputusan menyebar di era media sosial, dan bagaimana brand harus menavigasi tekanan moral dari berbagai arah. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya aman. Diam bisa dianggap setuju, bersuara bisa dianggap berpihak. Sampai di titik ini, muncul pertanyaan besar. Mengapa Israel sering menjadi magnet teknologi global? Jawabannya tidak sesederhana politik. Israel adalah negara kecil dengan sumber daya alam terbatas, sehingga sejak awal berinvestasi besar pada pendidikan sains, teknologi, dan riset. Tekanan lingkungan dan kebutuhan efisiensi melahirkan inovasi cepat. Bagi perusahaan global, ini soal hasil. Namun, ketika inovasi lahir dari wilayah konflik, ia tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari konteks sosial dan politiknya. Penting untuk memahami bahwa bisnis global tidak pernah benar-benar netral. Memilih lokasi kantor, mitra, atau bahkan sikap diam, semuanya mengandung implikasi. Namun ada perbedaan antara keterkaitan struktural dan dukungan ideologis. Banyak perusahaan beroperasi untuk bertahan di pasar global, bukan untuk mendukung negara tertentu. Sayangnya, publik sering melihat garis yang lebih sederhana: brand, negara, konflik. Padahal realitasnya jauh lebih berlapis. Di era media sosial, narasi bergerak lebih cepat daripada fakta. Potongan informasi bisa viral tanpa konteks, dan brand hidup di bawah sorotan konstan. Tekanan moral ini membuat perusahaan berada dalam dilema yang sulit. Beberapa memilih menarik diri, beberapa mengeluarkan pernyataan netral, beberapa salah langkah dan kemudian memperbaiki. Ini bukan tanda bahwa brand sepenuhnya benar atau salah, melainkan bahwa dunia berubah dan ekspektasi publik ikut berubah. Diskusi tentang boikot sering muncul, namun yang lebih penting adalah kesadaran. Setiap individu memiliki pilihan dan batasnya sendiri. Ada yang tetap menggunakan produk, ada yang mencari alternatif, ada yang sekadar ingin tahu. Semua pilihan valid jika didasarkan pada informasi, bukan kemarahan sesaat. Di dunia yang saling terhubung, tidak ada pilihan yang benar-benar murni. Yang ada adalah pilihan yang paling sadar. Bayangkan skenario ekstrim. Jika satu brand besar menarik seluruh operasinya dari Israel, apakah konflik otomatis selesai? Tidak. Dunia bisnis bergerak seperti air. Ia akan mengalir ke tempat lain. Talenta berpindah, startup berganti mitra, inovasi tetap berjalan. Artinya, solusi konflik tidak sesederhana memindahkan kantor atau memutus kontrak. Masalahnya jauh lebih struktural. Kita hidup di dunia yang terlalu terhubung untuk melihat segalanya secara hitam putih. Satu smartphone adalah hasil kerja puluhan negara. Satu aplikasi adalah gabungan ratusan budaya kerja. Ketika konflik terjadi, dampaknya tidak bisa dipisahkan rapi. Tantangan kita adalah menjadi kritis tanpa kehilangan kemanusiaan dan sadar tanpa terjebak simplifikasi. Pada akhirnya, video ini tidak berusaha menjawab semua pertanyaan, melainkan mengajak kita bertanya lebih dalam tentang dari mana produk kita berasal, siapa yang terlibat, dan bagaimana kita menyikapinya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan pemahaman. Karena di dunia yang penuh konflik, kesadaran adalah bentuk kekuatan yang paling sunyi. Dan mungkin itu adalah langkah kecil menuju dunia yang sedikit lebih bijak.